Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa puasa itu sehat ditegaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala sumu tasihhu. Kata Nabi, berpuasalah kamu sekalian, pasti kamu akan sehat. World Health Organization Experts Committee, yaitu para ahli, para pakar daripada organisasi kesehatan dunia, membuat satu definisi bahwa yang namanya sehat itu adalah keseimbangan yang optimal antara fisik, psikis, dan sosial ekonomi. Nah, jadi kriteria definisi daripada sehat itu menurut para pakar daripada WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu keseimbangan antara sehat badan, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Nah, artinya kalau manusia sehat badannya saja, tetapi ekonomi dan rohaninya tidak sehat, ini belum dikatakan standar sehat. Begitu juga kalau sehat rohaninya, badannya tidak sehat, ekonominya tidak sehat, juga tidak bisa dikatakan orang sehat. Begitu juga yang ekonominya sehat, ekonominya kuat, tapi badannya sakit, jiwanya sakit, ini pun orang sakit. Nah, ternyata sehat dalam 3 aspek kehidupan itu, inilah yang bisa diwujudkan, bisa dicapai hanya dengan berpuasa. Nah, ternyata kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Puasalah kamu dan kamu akan sehat. Ternyata bukan hanya sehat badan, tetapi sehat dalam 3 aspek kehidupan tadi. Mari kita lihat satu persatu. Bahwa puasa itu membuat badan kita sehat. Nabi mengatakan, al-batnu aslud da'i wal himyatu aslud dawa. Bahwa perut itu gudang penyakit, dan berpuasa adalah aslinya obat. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, al-ma'idatu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawa. Makanan itu sumber penyakit, dan berpantang, berpuasa itu adalah rajanya obat. Kenapa demikian? Ternyata menurut ilmu kesehatan, orang yang berpuasa artinya mengosongkan perut daripada makanan. Ini membuat mekanisme perut, pencernaan makanan berhenti. Artinya sistem pencernaan makanan, metabolisme tubuh diistirahatkan. Nah, apa yang terjadi? Itu di dalam kekosongan perut, maka terjadilah pergantian sel-sel. Dari sel yang mati diganti dengan sel-sel yang baru. Dan di sana terjadi juga pembakaran. Sebagaimana Ramadan itu artinya panas, membakar. Nah, ternyata Ramadan ini memang mampu membakar dosa-dosa. Nah, di dalam ilmu kesehatan, Ramadan mampu membakar dengan puasa tadi lemak-lemak dan kemudian racun-racun, sisa-sisa makanan yang terdapat dalam tubuh itu dibakar. Ya. Kelebihan kolesterol misalnya, ini dibakar dengan puasa tadi. Maka terjadi suatu oksidasi, pembakaran dalam tubuh. Nah, dengan pembakaran lemak, kemudian kolesterol ini, maka lemak yang memang banyak menimbulkan macam-macam penyakit terbakar oleh puasa tadi. Maka lenyaplah lemak, lenyaplah kelebihan kolesterol, yang ini yang membuat manusia menjadi sehat. Ya. Nah, makanya orang berpuasa sama orang kelaparan ini nggak sama. Kalau orang puasa ada makanan tapi dia tahan untuk makan.
Orang kelaparan, pengen makan, makanannya nggak ada. Namanya kelaparan. Nah makanya orang kelaparan itu sakit. Seperti nggak usah kelaparan deh. Orang telat makan saja bisa menyebabkan penyakit mah. Kenapa demikian? Karena menurut ilmu kedokteran, itu kalau perut lapar, maka yang namanya sinyal hormonal pada otak ini mengeluarkan perintah ya kepada perut. Perut lapar ini, keluarkan enzim dan keluarkan asam HCl, asam lambung. Nah, maka apa gunanya enzim-enzim ini? Untuk pelumas makanan, dan asam lambung itu untuk menghancurkan makanan sehingga membantu pencernaan perut ini supaya kerjanya lebih ringan ya. Nah kalau orang kelaparan atau orang telat makan, pada saat dia lapar terjadilah perintah hormonal ya. Maka keluarlah yang namanya enzim sama asam lambung, asam HCl ini. Nah, tapi makanan gak masuk karena orang tadi lupa makan, terus sibuk bekerja, atau orang tadi kelaparan gak ada yang dimakan. Asam keluar, asam lambung keluar. Nah karena gak ada makanan, akhirnya asam ini merusak dinding-dinding lambung. Yang namanya asam ini tajam sekali. Jangankan perut kita, itu dinding tembok saja ya. Kalau kita siram cuka, siram asam, itu hancur itu ya, eleh. Nah begitu juga perut yang kena asam HCl tadi ya, dia akan kena sakit. Makanya orang telat makan atau kelaparan dia sakit mah. Berbeda dengan orang yang berpuasa. Makanya saya katakan pada periode yang lalu, niat itu adalah salah satu unsur yang paling mendasar daripada sahnya puasa. Tanpa niat tidak sah puasa. Nah ternyata niat ini pun membawa satu dampak kepada kesehatan tadi, sisi kesehatan. Orang kalau niat puasa kemudian lapar, maka sistem saraf tadi tidak memerintahkan kepada enzim dan asam HCl untuk keluar. Kata perut saya lapar, tapi kata otak oke, kamu lapar. Enzim sama asam HCl nggak perlu keluar, jangan keluar. Karena apa? Tidak akan ada makanan masuk. Kenapa? Sudah diprogram bahwa kita sedang berpuasa. Makanan tidak ada, enzim dan asam HCl tidak keluar, sehingga perut tidak luka. Oleh karena itu orang berpuasa tidak sakit, beda dengan orang yang tidak niat puasa. Makanya ini niat puasa itu penting sekali ya.